Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi hudahu ila yaumiddin. Faqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, may yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pagi yang sangat membahagiakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan di universitas yang menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia, ITS ini, dalam keadaan penuh, insya Allah penuh rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, sosok yang senantiasa kita cintai bersama, senantiasa kita rindukan dan kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita semuanya yang hadir di sini kelak termasuk orang-orang yang diberi kehormatan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menerima syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga semoga termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Rasulullah dengan diberi air langsung dari tangan beliau dari telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah pernah bersabda, man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan apa yang diminta oleh panitia, perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Pertama kepada adik-adik mahasiswa ITS yang menjadi panitia tabligh akbar ini. Semoga jerih payahnya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga lelah letihnya diganjar dengan pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Darmaji. Juga saya terima kasih kepada Ustadz Iman Supriyanto. Terima kasih kepada Sineman. Terima kasih kepada Adinda Khalidi beserta keluarga. Terima kasih juga kepada hadirin wal hadirat semuanya rahimakumullah. Panitia meminta kepada saya untuk berbicara tentang meraih kesucian cinta di bulan suci Ramadan. Berbicara tentang kesucian,
Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesucian umat manusia. Di banyak tempat Islam menunjukkan bahwa kesucian sesungguhnya adalah salah satu ciri utama agama Islam ini. Dan Allah mencintai orang-orang yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat-sangat mencintai orang-orang yang mau bertaubat, karena manusia adalah manusia yang tidak terlepas dari khilaf dan dosa. Maka hamba-hamba Allah yang mau bertaubat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang menjaga kesuciannya. Maka Bapak Ibu, adik-adik semuanya, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita membaca kitab-kitab fikih klasik, pembahasan yang utama dan pertama sebelum hal-hal yang lain adalah tentang at-thaharah, tentang masalah kesucian. Kenapa thaharah dahulu? Kenapa bukan zakat dahulu, bukan sholat dahulu, mesti thaharah dahulu? Kenapa? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Iman tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk kita bisa sampai pada kejujuran ikrar ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, jika kita memiliki kesucian lahir dan batin. Sesungguhnya yang dimaksud oleh para ulama, selain kita menjaga kesucian lahir dari hadas kecil, hadas besar dan lain sebagainya, itu juga kita diminta untuk memiliki kesucian batin. Maka sehebat apapun ibadah kita, kalau batin kita tidak suci, tidak benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hati ini kita sucikan sepenuhnya, ibadah murni karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu akan sia-sia. Karena Allah tidak menerima ibadahnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena waktunya ini pendek, jadi uraiannya agak singkat-singkat ini. Kemudian berbicara tentang cinta. Islam adalah juga agama yang penuh dengan cinta. Bahkan kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh para ulama, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Islam itu adalah cinta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menjadi rahmat bagi seluruh alam, ini adalah bahasa lain dari cinta. Bahkan rahmat itu adalah bahasa cinta yang sangat-sangat dalam. Kalau cinta yang dibahasakan dengan al-hub atau mahabbah, itu biasanya seseorang mencintai orang lain, itu kalau orang lain juga mencintai dia, atau kalau tidak orang lain itu simpati kepada dia, maka dia bisa mencintai orang lain itu. Kalau orang lain itu membenci kepada dia, kalau tatarannya masih hub yang biasa, itu terkadang cintanya pun sirna. Paling tidak mungkin nggak sampai benci, tapi cintanya nggak ada, karena orang itu membenci. Akan tetapi ketika sudah sampai pada rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam ini mengharuskan seseorang yang memiliki rahmat itu mencintai, baik kepada orang yang mencintai dia maupun orang yang membenci dia sekalipun. Kepada orang yang benci kepada kita sekalipun kita mencintai juga, tetap kita balas dengan cinta. Itu
itu Anda sudah sampai, hati Anda sudah sampai pada rahmat. Rahmat. Itu seperti seorang ibu yang suatu ketika anaknya sangat-sangat nakal, bahkan anaknya mengatakan aku benci pada ibu ketika permintaannya tidak dipenuhi. Dan sebenarnya ibunya sudah sangat-sangat jengkel, ibunya sangat-sangat jengkel pada anaknya. Tetapi sejengkel-jengkelnya ibu itu dia tidak kehilangan rasa cinta kepada anaknya. Kenapa? Karena yang ada dalam diri ibu ini tidak sekedar hub, tapi sudah sampai kepada rahmat. Ini juga yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sudah sampai pada taraf rahmat, tidak sekedar cinta. Apa ada buktinya kan? Apa ada sejarahnya kan? Buktinya sangat-sangat jelas. Sejarah mencatat dengan tinta emas, sangat terang seterang matahari di siang bolong. Satu contoh, ketika Rasulullah SAW diminta untuk berdakwah secara terang-terangan, kemudian Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Di Mekah sebagian menerima, sebagian menolak dakwah beliau. Beliau diintimidasi dan lain sebagainya. Kemudian beliau terpikir, beliau memiliki saudara jauh, yang ada di daerah Taif. Kemudian Rasul berpikir untuk mencoba mengajak saudara jauhnya yang di daerah Taif itu untuk menerima dakwah beliau. Maka beliau berjalan dari Mekah ke Taif dengan berjalan kaki. Rasul kemudian mendakwahi orang-orang Taif. Seperti yang adik-adik dan teman-teman semua baca dalam sejarah dan sirah Rasulullah SAW, apa penerimaan orang-orang Taif? Orang-orang Taif tidak menerima dengan senyum, tidak menerima dengan hati yang lapang, tidak. Mereka menerima Rasul dengan kebencian dan amarah. Mereka kerahkan orang-orang bodoh mereka dan anak-anak untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu, untuk menghina Rasulullah, untuk mengusir Rasulullah SAW. Rasul dihina dengan segina-ginanya oleh orang-orang Taif, oleh penduduk Taif saat itu. Kejadian itu sampai membuat malaikat marah. Malaikat turun sampai menemui Rasulullah SAW dan minta kepada Rasul, minta izin karena saking marahnya malaikat. Malaikat itu tidak kuat melihat kekasih Allah dihina seperti itu, dilempari batu sampai kesakitan seperti itu. Sampai malaikat itu tidak terima. Malaikat berkata kepada Rasulullah, wahai kekasih Allah, izinkan aku ambil gunung itu biar aku timpakan kepada penduduk Taif. Tetapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabiul Rahmat, Nabi yang penuh rahmat, Nabi yang hatinya penuh kasih sayang, penuh cinta yang dalam. Apa Rasul mengizinkan? Meskipun sudah dibenci sedemikian, tidak hanya benci dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan, dilempari batu, dihina, Rasul tidak mengizinkan. Rasul tidak mengizinkan. Kalaupun mungkin sekarang mereka belum beriman, semoga di antara anak-anak mereka itu kelak ada orang-orang yang beriman. Kemudian apa balasan Rasulullah SAW? Kebencian itu dibalas dengan cinta yang sangat tulus. Dibuktikan beliau kemudian mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka belum mengetahui. Seseorang yang mau mendoakan orang lain itu menunjukkan dalam dirinya ada cinta. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda cinta kepada bapak Anda cinta kepada ibu Anda cinta kepada sepupu Anda cinta kepada guru Anda belum mendoakan mereka, kata-kata Anda itu masih bohong. Karena kalimat yang cinta itu yang paling jujur ketika orang sudah bisa mendoakan orang yang dicintai itu tidak tahu kalau dia mendoakan. Kalau dia menghadiahi satu hadiah yang sangat-sangat besar,
Tapi kalau orang mendoakan, ya Allah, semoga temanku yang mau lulus ini lulus dengan nilai yang baik, ilmunya yang bermanfaat. Ya Allah, temanku ini semoga setelah lulus Engkau beri jalan rizki yang halalan, thayyiban, wasi'an, rizki yang halal, yang thayyib, yang luas. Ini melebihi hadiah, sekedar hadiah sepatu baru. Karena rizki yang halal, yang thayyib, yang luas, ini luar biasa. Kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda sudah menghadiah hadiah yang luar. Ini bukti cinta. Rasulullah baru pimpinan, yang keluar itu doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cinta. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hakikatnya adalah lahir dari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Matahari diciptakan karena cintanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan juga karena cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diciptakan karena cintanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diutus juga karena cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini cinta yang sangat-sangat luas, cinta yang sangat-sangat indah. Sebagian teman-teman mungkin berkata, sekarang cinta yang lebih spesifik, Ustaz. Cinta dainal jinsain, di antara dua jenis anak manusia. Bagaimana Islam? Apakah Islam juga punya konsep tentang itu? Jelas. Islam adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Agama yang sempurna. Cinta antara anak manusia, laki dan perempuan, ini adalah qadiyah, ini adalah permasalahan yang sangat penting bagi umat manusia, yang tidak akan pernah lekang oleh zaman, tidak akan pernah hilang oleh waktu. Selalu cinta ini antara dua anak manusia selalu ada. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang, para filosof, para sastrawan, para penulis, para pemikir tidak pernah habis-habisnya membahas masalah cinta jenis ini. Kedepan masih akan ada terus karya-karya tentang cinta jenis ini. Maka tidak mungkin Islam tidak membahas masalah ini. Islam membahas dengan sangat-sangat detail. Di antaranya Rasulullah pernah bersabda, "Laisa lil mutahabbaini mislun nikah." Tidak ada bagi orang yang saling cinta mencintai yang seperti menikah. Tidak ada yang lebih indah bagi dua orang lain jenis laki-laki dan perempuan yang saling cinta mencintai yang lebih indah, lebih barokah, lebih baik daripada menikah. Maka benar ketika kata Pak Iman tadi, anaknya kalau pacaran langsung dinikahkan. Karena memang nggak ada yang lebih indah bagi orang yang saling mencintai daripada menikah. Ini konsep Islam sudah sangat-sangat jelas. Apa dosa Ustaz kalau tiba-tiba dalam diri saya tiba-tiba masuk begitu saja rasa cinta kepada seseorang? Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh seseorang kepada seorang ulama besar dari Syria, kepada Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau ditanya, Syekh, kadang-kadang cinta itu kan datang begitu saja. Saya tidak ingin tapi dia datang begitu saja. Tiba-tiba saja saya suka. Ketemu pertama kali langsung suka aja begitu saja. Padahal saya sudah tidak menginginkan, tapi kita suka aja. Atau saya belum pernah bertemu saya sebenarnya, tapi saya mendengar sifat-sifatnya. Teman saya itu cerita tentang dia sifatnya begini. Tiba-tiba saya belum pernah ketemu sama dia itu suka. Seorang ulama besar namanya Ibnu Hazm Al-Andalusi, ulama besar itu pernah menulis satu kitab tentang cinta yang menggegerkan Andalus zaman itu. Kitabnya namanya Taubul Hamam. Itu menulis tentang cinta, ciri-ciri orang jatuh cinta, detail sekali,
menggegerkan Andalus zaman itu, karena kemudian dia memakai contoh itu para putri-putri dan para pangeran-pangeran zaman itu. Ada orang yang cinta pada pandangan pertama. Melihat pertama kan langsung suka. Mau dihilangkan seperti apapun nggak hilang-hilang. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menurut Ibnu Hazm. Ada orang yang cinta pada seseorang itu, dia itu belum pernah lihat orang itu, tapi melihat kabar tentang orang itu lewat syair, lewat pembicaraan, lewat orang yang baik, sifat-sifat yang dia dengar dari orang lain, udah jatuh cinta. Ada orang baru dengar namanya, nama itu indah, udah jatuh cinta. Dibahas dengan detail oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Tetapi ujungnya itu selalu di ujung buku itu belum meminta untuk kita menjaga kehormatan kita dan kesucian kita. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau seperti itu gimana Ustaz? Belum pernah bertemu tapi jelas jatuh cinta. Syekh Muhammad Al-Buti menjawab bahwa cinta masuk ke dalam hati itu memang kadang-kadang bukan sesuatu yang kita ikhtiarkan. Ada cinta yang diikhtiarkan, dan kadang-kadang ada yang tidak diikhtiarkan, suka begitu saja. Memang suka. Karena di cerita-cerita Arab kan klasik kan banyak gitu ya, syair-syair dan sebagainya itu tidak diikhtiarkan, memang suka. Saya menjawab, kalau yang semacam itu kamu tiba-tiba jatuh cinta